Selamat siang, Rai. Selamat siang, Bu Guru cantik. Bagaimana kabarnya hari ini? Bisakah kita berbincang-bincang sebentar? Kabar saya baik, Bu Guru. Kabarnya Ibu Guru bagaimana? Baik, tentu Bu Guru sehat. Terima kasih, Rai. Begini, Rai. Minggu depan akan dilaksanakan lomba pidato berbahasa Inggris tingkat kabupaten. Dan sekolah kita berencana untuk mengikuti lomba tersebut. Wah, bagus sekali itu, Bu. Semoga sekolah kita mendapat nilai yang maksimal ya, Bu. Ya, Rai. Ibu pun berharap seperti itu, Rai. Dan kebetulan kita bersama guru lain, kita bertemu sehingga Bu Guru akan sampaikan bahwa kamu yang ditunjuk mewakili sekolah kita dalam lomba tersebut. Ah, saya ya, Bu Guru. Yang benar saja, Bu Guru. Iya, Rai. Bu Guru perhatikan kamu memiliki kemampuan berpidato dalam bahasa Inggris dengan baik. Bu Guru yakin kamu mampu mengikuti lomba tersebut. Apakah kamu berminat mengikutinya? Sebenarnya saya merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba ini, Bu Guru. Apalagi mewakili sekolah tingkat kabupaten. Saya kan anaknya sering grogi, Bu Guru. Wah, kalau begitu, mari kita meningkatkan rasa percaya dirimu agar kamu siap mengikuti lomba tersebut. Baik, apa bisa kamu ceritakan mengapa kamu merasa kurang percaya diri? Begini, Bu Guru. Saya itu kalau berdiri di depan kelas, biasanya saya merasa gugup, Bu Guru. Bahkan sampai lupa apa yang harus saya katakan. Oh, begitu. Apakah hanya rasa gugup yang muncul? Atau ada hal lain yang kamu rasakan saat kamu berada di depan orang banyak? Ada, Bu Guru. Selain gugup, saya juga sering gemeter melihat banyak orang yang melihat saya. Bahkan saya bisa kehilangan konsentrasi saat berdiri di depan kelas. Oh, begitu. Selama di kelas, Bu Guru mendapat pertimbangan dari guru bahasa Inggris bahwa di kelas nilai Rai lah yang paling menonjol dalam berbahasa Inggris. Kemudian, berdasarkan pengamatan Bu Guru, dalam kemampuan berpidato, Rai memiliki kelebihan dalam berekspresi dibanding teman-teman yang lain. Sehingga hal tersebut merupakan modal untuk mengikuti lomba yang Bu Guru lihat dari Rai. Iya sih, Bu Guru. Sebenarnya saya tahu saya punya kemampuan seperti itu. Biasanya sih saya sering nonton video yang menggunakan bahasa Inggris. Tapi, Bu, Oh, itu bagus sekali, Rai. Mendapatkan pelajaran dari menonton film. Kemudian, pantas saja pengucapan bahasa Inggrismu sangat baik. Lalu, mengapa kamu kurang percaya diri di depan orang banyak? Pernahkah kamu berbicara di depan orang banyak? hanya beberapa kali saja sih, Bu, maju di depan kelas. Tapi itu dah, Bu, saya biasanya grogi. Kalau saya dipanggil sama guru, baru deh saya ke depan untuk menulis atau berpidato, Bu Guru. Nah, itu sudah pernah. Lalu kenapa masih kurang percaya diri? Saat saya maju ke depan itu sih sebenarnya saya masih gugup, Bu Guru. Terus menunduk dah kayak sekarang, Bu Guru. Ya, Ibu juga perhatikan seperti itu ya, Rai. Nah, dari hal itu, apa kira-kira penyebab Rai kurang percaya diri saat di depan orang banyak? Mungkin saya jarang latihan kali, Bu Guru ya. Atau jarang berdiri atau tampil di depan umum ya, Bu.
Lalu, apa kira-kira hal yang bisa membuat Rai menjadi berani tampil di depan orang banyak? Mungkin saya akan mencoba dan memulainya berlatih di depan kelas Bu Guru, baik itu ditunjuk sama Bu Guru ataupun secara sukarela. Ya, apakah ada hal lain yang akan kamu lakukan? Mungkin dengan berlatih di rumah, di depan cermin kali Bu Guru ya, supaya saya bisa melihat ekspresi saya saat latihan tampil di depan umum Bu Guru. Wah, itu langkah yang bagus, Rai. Siapa saja yang akan kamu ajak dalam berlatih persiapan lomba pidato berbahasa Inggris nantinya? Yang pertama, tentu saja saya minta bimbingan dari Ibu Guru atau Miss Dewinya. Yang kedua, mungkin saya meminta tolong sama orang tua memperhatikan pidato saya saat berlatih di rumah, Bu. Apakah kamu sudah membuat rencana dalam kegiatan latihan lomba tersebut? Karena masih ada waktu persiapan, saya akan berlatih setiap hari bersama ibu guru di sekolah dan bersama orang tua di rumah, Bu, agar semakin menguasai pidato bahasa Inggris, Bu Guru. Itu rencana yang luar biasa dan pastinya akan membuat kamu semakin berani tampil di depan orang banyak. Saya juga ingin tampil berpidato di depan kelas sebelum saya mengikuti lomba nantinya, Bu. Wah, Bu Guru sangat setuju untuk langkah yang itu tadi, Rai, untuk tampil di depan teman-teman agar kamu bisa semakin siap dan nantinya akan mendapatkan respon dari teman-teman, akan mendapatkan masukan dari teman-teman mengenai kelebihan dan kekurangan yang kamu lakukan saat kamu berpidato sehingga akan mendapatkan perbaikan. Benar sekali, Bu. Sekarang saya merasa sangat senang dan tenang, siap untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris mewakili sekolah di tingkat kabupaten. Terima kasih, Bu Guru, sarannya. Bagus sekali, Rai. Bu Guru sangat senang mendengarnya. Ya, terima kasih, Bu Guru. Terima kasih, Rai, sama-sama. Sampai bertemu pada kegiatan latihan dalam persiapan lomba. Selamat siang, Rai. Selamat siang, Ibu Guru. Silakan Ibu Ari Putri untuk masukannya, Bu, berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Mohon izin Pak Hardi. Ya, yang pertama saya apresiasi ya, walaupun ini sifatnya baru pertama kali, jadi sudah komunikasinya sudah terlihat lancar antara coach dengan coachee. Nah, yang pertama dari lembar observasi yang kita miliki, saya bisa melihat bagaimana tujuan coaching itu sudah muncul dari dialog yang sudah disampaikan tadi. Namun mungkin saran saya, tujuan itu sebaiknya muncul dari coachee-nya. Ya, tadi saya lihat tujuan umumnya itu diucapkan oleh coach. Jadi mungkin ke depannya saat kita nanti mempraktekkan coaching, yang memiliki masalah adalah coachee. Namun karena di sini kasusnya adalah guru yang mengetahui potensinya, mungkin tujuannya itu bisa disampaikan oleh coach. Kemudian yang kedua, di mana coach membantu coachee mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi, yaitu kurangnya rasa percaya diri tujuannya. Kemudian pada tahap tirta yang kedua adalah identifikasi, di mana dari dialog tadi saya amati sudah dilakukan percakapan atau pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang mampu menggali apa penyebab rasa kurang percaya dirinya. Ya, jadi coach sudah memberikan pertanyaan sifatnya terbuka sehingga coachee merasa nyaman untuk bercerita permasalahannya.
Kemudian dari sana maka coach akan memperoleh informasi yang bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusinya sendiri. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Sudah terlihat juga, sudah tampak di situ di mana coach memberikan pertanyaan yang tujuannya mendorong. Karena pada coaching yang beda dengan mentor adalah sifatnya coach mendorong supaya coach menemukan atau memperkuat rasa percaya dirinya bukan dari orang lain tapi dari dirinya. Itu sudah terlihat walaupun di awal masih kurang percaya diri, tapi dengan adanya komunikasi dengan coach, saya lihat coach sudah mulai menunjukkan rasa percaya diri sehingga tersampaikan rencana yang ingin dia lakukan berupa rencana aksi. Ya, rencana aksi yang salah satunya dia ingin berlatih lebih intens lagi, kemudian dia ingin berlatih berpidato di depan teman-temannya, itu sebagai wujud dia mulai muncul kembali rasa percaya dirinya. Untuk yang tanggung jawab sebagai tahap terakhir, coach sudah membuat komitmen. Komitmennya salah satunya adalah dia akan minta bantuan dengan siapa. Dia akan minta bantuan dengan temannya atau dengan orang tuanya untuk mendukung potensi yang sudah dia miliki, sehingga nanti dia bisa mewakili sekolah, membawa nama baik sekolahnya, melakukan rencana aksinya dengan penuh tanggung jawab. Jadi menurut saya sudah baik, namun tentu ini adalah hal baru, jadi kita terus belajar menjadi coach yang sebenarnya. Ya, terima kasih. Sini saya sebagai coach dan Bu Sri Asih sebagai coach. Sudah siap Ibu? Sudah siap Pak Dewa? Sudah. Ya. Selamat siang Pak, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, tapi saya tidak enak takutnya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu. Begini Pak, saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi. Saya merasa sangat gelisah sekarang. Apakah Bapak bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat tidak? Waktu supervisi minggu lalu, pengawas kan datang dan mensupervisi di kelas pada saat saya mengajar. Kemudian saya mendapat teguran dari pengawas. Dan juga pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah. Sehingga saya mendapat teguran lagi dari kepala sekolah, Pak. Waduh, ya bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah Bu? Kalau saya pikir-pikir, sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Hah? Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas saat itu hanya memberikan masukan tentang kegiatan mengajar yang saya lakukan. Oh, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana sampai dikritik? Kalau boleh tahu sih, Bu. Ya, bukan masalah saya tidak bisa mengajar atau yang lainnya, Pak. Beliau hanya keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks pada saat kegiatan supervisi tersebut. Oh, seperti itu. Lalu, tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut bagaimana? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber yang ada, bisa dari buku, dari internet, dari koran, dari majalah,
dan semuanya sudah saya kaitkan dengan kurikulum yang ada sesuai dengan RPP yang sudah saya susun. Nah, saya sudah sampaikan seperti itu, tapi saya lihat dari raut wajahnya, beliau merasa tersinggung dengan jawaban dan penjelasan dari saya, Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya sudah menggunakan berbagai sumber, saya sudah menggunakan mengajar, saya sudah tampilkan videonya saya ambil dari internet, saya juga mengambil beberapa buku dari perpustakaan, saya ambil intisarinya, saya juga membuat kegiatan pembelajaran dengan video interaktif. Nah, supaya murid-murid menyenangkan. Oh, seperti itu. Udah sih bagus tuh menurut saya sih, Bu. Tapi mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Karena pertimbangan saya, sumber belajar yang sudah saya gunakan itu sudah sesuai dan sudah memudahkan siswa. Siswa juga selama mengikuti, saya lihat mereka sudah termotivasi dan kegiatan yang sudah saya rancang juga sesuai dengan KI, KD, dan indikator yang sudah terancang seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Oh gitu. Sebenarnya sih sudah bagus itu, Bu. Lalu bagaimana saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu. Dan belajarnya dan cara belajarnya pun berbeda-beda, Bu. Benar juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Di bawah KKM gitu, Pak. Ya itulah sih, Bu, pentingnya buku teks juga, Bu, sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu. Supaya Ibu menggunakan sumber belajar dari buku teks juga sih, Bu. Mungkin itu sih menurut saya, Bu. Saya juga sekarang merasa ada benarnya juga ya, Pak. Ya, Bu, mungkin seperti itu sih, Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Terus terang ya, Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya resah, saya kepikiran di rumah. Saya selalu keinget dengan omongan dari Bapak Pengawas. Terutama saya lihat ekspresi beliau yang tidak merasa puas dengan jawaban saya, sehingga pekerjaan yang lain jadi terbengkalai hanya gara-gara masalah pada saat supervisi tersebut, Pak. Begitu, berarti intinya Ibu membuat Ibu tidak nyaman ya selama ini ya? Ya. Jika saya dapat menyimpulkan sih, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah saat supervisi itu sih sebenarnya, Bu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu mungkin membuat pengawas merasa tersinggung dan itu mungkin disampaikan ke kepala sekolah secara langsung, Bu. Ya, benar Bapak. Sebetulnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu ya karena Bapak Pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Sehingga saya menjadi merasa tidak enak juga dengan beliau karena beliau sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk dilakukan supervisi oleh pengawas, namun saya tidak melakukan hal secara maksimal, Bapak. Ya, mungkin Ibu harus mungkin berargumen lagi sih, Bu, supaya tidak membuat pengawas merasa tersinggung. Ya, Jika Pak. saya sih dapat menyimpulkan ya seperti yang saya katakan tadi sih, Bu. Yang membuat Ibu merasa tidak nyaman kan saat supervisi seperti yang saya jelaskan tadi sih. Karena Ibu mungkin menggunakan buku teks, tidak menggunakan buku teks Ibu sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan juga Ibu memberikan argumen seperti tadi yang saya jelaskan sehingga pengawas merasa tersinggung, Bu. Iya ya, Pak. Kira-kira kalau saya menghadap kepala sekolah lagi, bagaimana ya, Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri sih, Bu.
Jika menghadap kembali harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif juga, Bu, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar, Ibu. Benar, Pak. Saya perlu melakukan beberapa persiapan dan pastinya saya harus punya alasan yang kuat. Dan saya juga harus siap untuk memperbaiki diri saya ke depan. Mudah-mudahan ya, Pak. Saya akan melakukan itu. Ya, semoga ya, Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Selain menemui kepala sekolah, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian, untuk terkait dengan proses belajar mengajar yang sudah saya lakukan, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik seperti itu, Pak. Ya, bagus, Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Pastinya setelah ini saya akan bersama-sama dengan siswa untuk memanfaatkan buku teks yang ada yang sudah saya bagikan secara maksimal sebagai sumber belajar. Walaupun nanti sumber belajar saya akan gabungkan dengan sumber belajar yang sudah sering saya gunakan, yaitu video, benda-benda yang ada di sekitar, sehingga siswa akan merasa lebih nyaman dengan cara tersebut. Ya, bagus, Bu. Kalau menurut saya sih langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Ya, syukurlah, Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir gitu rasanya saya harus melakukan apa dan bagaimana seperti itu. Ya, syukurlah lah, Bu. Sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk itu, yang akan saya lakukan pastinya ke depan dalam proses belajar mengajar, yang pertama, saya akan mengacu lagi kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, dan juga memperhatikan hal-hal keunikan yang dimiliki oleh peserta didik saya, sehingga semua siswa dapat merasakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Seperti itu, Bapak. Ya, bagus seperti itu, Bu. Lalu dengan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bu? Untuk dukungan yang saya butuhkan itu masih saya pikirkan ya Bapak, tapi saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat yang sama-sama berada di kelas 4. Jadi nanti kita bisa saling mengingatkan, saling sharing, dan bila perlu kita bisa merancang kegiatan pembelajaran bersama-sama, Bapak. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui lagi rasa yang tidak nyaman. Seperti itu ya, Bu? Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi kita, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Mohon masukan dari kalian. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Dan luar biasa sudah menampilkan skenario dari kasus 3 dengan menggunakan model kita. Dari sajian yang sudah ditampilkan, secara urutan model kita sudah nampak, sudah mulai ada tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan, dan terlihat di sini ada kenyamanan yang dirasakan dari coach, sehingga memilih ibu coachnya untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah, karena itu pasti dibutuhkan. Tidak mudah kita menceritakan apa masalah kita kepada orang lain, tapi dengan kita sudah nyaman, kita pasti bisa menceritakan masalah itu. Nah, di sini juga saya lihat walaupun peran coachnya di sini hanya
Bapak oleh Coach, dia merasa sudah lega ya, berarti itulah sudah keberhasilannya. Nah, untuk prosesnya tujuan sudah muncul, sudah terlihat, kemudian pada saat identifikasi Coach sudah membantu peserta, Coach sudah membantu Coach melalui pertanyaannya untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Kemudian di sini juga sudah muncul rencana-rencana yang dilakukan, sudah disampaikan rencananya yang akan dilakukan sebagai wujud dari rencana aksi. Kemudian untuk komitmen dan tanggung jawab sudah terlihat, Ibu Coach menanyakan komitmen apa yang akan Bapak lakukan, seperti itu. Sehingga di akhir Coach merasa lega dan masalahnya sudah terselesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu.